Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Jejak Dariku. Buat kalian yang baru bergabung, hai, salam kenal. Hari ini kita akan buat mie celor kuah udang merah khas Palembang. Kita buat yang versi malas. Oke, ini pertama-tama kita akan masukkan minyak untuk menumis bumbunya. Setelah minyak panas, kita masukin bawang merah, bawang putih, sedikit jahe yang sudah dihaluskan. Ini ada ebi yang udah disangrai dan di blender halus. Kita tumis sampai wangi. Oke, kita akan mulai masukkan. Ini ada udang, yang daging udang yang masih beku ya. Masukkan kepala udang biar ada kaldu-kaldunya ya. Kalian pasti penasaran kan kenapa dalam keadaan beku? Karena Ini aku enak banget males nih. banget untuk nungguinya meleleh. Biasa aku kan malas, jadi langsung aja. Oke, jika udah berwarna merah, kita akan masukkan air. Segini dulu ya, nanti kita tambah lagi airnya. Oke, kita tinggalkan. Kita masak dengan api yang kecil secara perlahan. Oke, kita akan bumbui dulu ya. Kita akan beri garam. Lalu kita akan beri penyedap. Kita akan beri gula. Kita aduk. Kita akan buang busa-busa ini. Ini busa dari kepala udang ya. Busa otak udang. Kita akan beri tambahan lada sedikit. Ternyata kebanyakan lada hitamnya. Apa ya? Kita akan tinggalkan, kita masak lagi dengan perlahan ya. Jika ada busa-busa atau bui-bui dari kepala udang ini, sebaiknya kita angkat ya, biar kuah kita jadi cantik dan nggak mudah basi. Nih, ada banyak udangnya ya, ada seperempat ya, ini kepala udang. Kalau mau lebih enak lagi, harusnya pakai kulit udang ya. Oke, kita diamkan sampai dia mendidih dengan api kecil ya. Oke teman-teman, kita akan mulai ke proses selanjutnya. Akan menambahkan susu ya, susu cair yang full cream. Coba kita lihat kita butuh berapa untuk susunya. Oke, kita akan berikan susu kira-kira sekitar 200 ml ya. Oke, kita akan tambahkan santan juga. Biasanya orang-orang yang berjualan di luar sana menggunakan apa namanya tuh, tepung ya, tapi kita coba dulu pakai santan. Kalau misalnya kurang kental, baru kita kasih tepung. Ini santan kental ya, kita pakai yang instan aja biar cepat. Saat susu dan santan masuk itu adalah proses terakhir ya, jangan dimasak terlalu lama, nanti manfaat dari santan dan susu itu akan teroksidasi. Ini gurih banget ya, rasa kuahnya gurih banget guys. Oke, sudah selesai, tinggal kita matiin kompor, lalu kita akan ke proses selanjutnya. Oke, kita akan buat adonan mie-nya. Ini ada tepung berprotein tinggi sekitar lah ya, kira-kira aja. Oke, kita akan buat lubang di tengah-tengah ini seperti ini. Kita akan tambahkan garam. Oke, tambahkan garam sedikit aja. Oke, kita akan aduk dulu. Lalu kita akan mulai tambahkan air.
Oke, kita akan resting adonan ini, kita tutup ya. Oke, kita akan resting ya. Ya, kita lihat ya, itu adalah gantungan baju favorit Omo. Jadi kemanapun pindah, dia ikut pindah tidurnya sebagai alas tidur dia. Omo, ya dia sedang tidur sambil memandangi papi yang sholat. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat adonan mie ya. Kita akan ambil adonannya, yaitu adalah koki suami saya ya, suami saya yang buat mie-nya. Sambil pakai, ya cuci tangan belum? Sudah. Lagi dikit lagi lah, dikitnya. Tangan kakak tuh oleh si sagu juga. Nah, lagi. Udah, buat bulat-bulat dulu, ratakan sampai kalis. Ya, kita akan buat lagi sampai adonannya semuanya habis ya, oke? Oke, airnya udah mendidih, kita akan ngeblends atau merebus toge ya. Jadi mie celor itu pakainya toge, ada telur rebus juga yang udah disiapin. Kita rebusin jangan lama-lama ya, biar masih kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk-kriuk. Oke, kita akan mulai angkat togenya. Kita letakkan di tempat yang udah diisi air ya. Nih, kayak gini. Oke, kita akan merebus mie-nya. Oke. Akan masak selama 10 menit. Oke, sudah mendidih, sudah 10 menit, saatnya kita angkat. Kita masukkan di rendaman air ya, kita bilas sekali lewat lagi dengan air memasak. Oke. Jeruk. Cabai mana cabai?
Ya guys, makan mie celor dulu guys. Telok dua. Hmm. Hmm. Hmm.